Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo melaksanakan rapat paripurna DPRD yang ke-156 dalam rangka pembicaraan tingkat 2 terhadap Ranperda tentang tata cara tuntutan ganti kerugian negara ataupun daerah dan rapat paripurna istimewa dalam rangka pengucapan sumpah janji pengganti antar waktu atau PAW sisa masa jabatan 2014-2019. Rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua Dewan Paris Yusuf ini sudah melalui tahapan pembahasan Ranperda, di mana pembicaraan tingkat 1 dimulai sejak penyampaian Ranperda pada rapat paripurna tanggal 22 Agustus, kemudian tanggal 17 Oktober 2017 kemarin. Telah diagendakan dalam pembicaraan tingkat 2, namun Ranperda ini belum selesai pembahasannya, dikarenakan Pansus masih membutuhkan data-data di lapangan, serta belum selesainya hasil fasilitas Ranperda oleh Kementerian Dalam Negeri, sehingga Ranperda ini waktu pembahasannya diperpanjang. Setelah menunggu cukup lama dan sesuai surat Ketua Pansus nomor 6 Pansus 2 2018 tanggal 19 perihal pembahasan Ranperda bahwa Ranperda tersebut telah selesai dibahas oleh Pansus sehingga siap untuk diparipurnakan dalam pembicaraan tingkat 2. Rapat paripurna ini selain dihadiri ketua serta wakil-wakil ketua, para anggota legislatif Deprov, juga turut dihadiri Wakil Gubernur Gorontalo Idris Rahim, serta OPD di lingkup pemerintah Provinsi Gorontalo. Adapun pada rapat paripurna ini diawali dengan pembacaan surat-surat masuk oleh Sekretaris Dewan Provinsi Gorontalo Sul Moito dan dilanjutkan dengan laporan panitia khusus terhadap pembahasan Ranperda tentang tata cara tuntutan ganti kerugian negara ataupun daerah. Sehingga Ranperda ini waktu pembahasannya diperpanjang dan alhamdulillah sesuai dengan surat Ketua Pansus nomor 06 dari Pansus dari 2 dari 2018 tanggal 19 Februari perihal pembahasan Ranperda bahwa Ranperda ini telah selesai difasilitasi oleh Kementerian Dalam Negeri dan telah selesai dibahas oleh Pansus sehingga siap untuk diparipurnakan dalam pembicaraan tingkat 2 pada hari ini. Rapat paripurna dewan hadirin yang kami hormati, sebelum rapat paripurna dibuka, terlebih dahulu kami mengajak kepada Bapak Ibu seluruh hadirin untuk berdoa kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Daerah kami nyatakan dibuka secara resmi dan terbuka untuk umum. Rapat paripurna dewan hadirin yang kami hormati, sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2010 pasal 85 ayat 4 dan Perda Provinsi Gorontalo nomor 8 tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah pasal 44 bahwa rapat paripurna ini adalah pembicaraan kedua terhadap pembahasan rancangan peraturan daerah yaitu pengambilan keputusan. Untuk pelanggar tertib jalannya rapat paripurna dewan ini kami sampaikan surat acara sebagai berikut. Kalau pemerintahan sementara kita jalani, kedua pembacaan surat-surat masuk oleh Sekretaris Dewan, 3 laporan panitia khusus terhadap pembahasan Ranperda tentang tata cara tuntutan ganti kerugian negara daerah, 4 permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat. Jabatan baru anggota MK dan juga tambahan sebagai dalam jabatan baru sebagai sekretaris fraksi. Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Provinsi Gorontalo masa waktu 2015-2020 Ketua Haji Muhammad Kriswan Tarole SAP, Sekretaris Insinyur Haji Laude Kadiri MPR. Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Gorontalo nomor 111/X/29/2/2018. Pokok permohonan kepada yang terhormat Ketua DPRD Provinsi Gorontalo di Gorontalo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdiri salam dan doa semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mencurahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita sekalian. Amin. Sehubungan dengan gubernurnya, Saudara Rusliam Muhammad dari anggota DPRD Provinsi Gorontalo, karena yang bersangkutan telah ditetapkan sebagai bakal calon wakil wali kota Gorontalo
tahun 2018 dan peraturan KPU nomor 6 tahun 2017 pasal 5 ayat 1 huruf B yang berbunyi: 1. Anggota DPR, DPD, DPRD provinsi atau DPRD kabupaten kota berhenti antar waktu karena A. meninggal dunia, B. mengundurkan diri, atau C. diberhentikan. Maka dengan ini kami pengurus harian DPW P3 Provinsi Gorontalo mengajukan pergantian antar waktu terhadap anggota DPRD Provinsi Gorontalo dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan Saudara Ruslianto Muharfa sebagaimana ketentuan yang berlaku. Demikian permohonan ini kami sampaikan. Atasnya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gorontalo 14 Februari 2018. Dewan Pimpinan Wilayah Pengurus Harian Ketua Profesor Dr. Insinyur Haji Nelson Komalimu MPD, Sekretaris Iksan Adlias Malik Sarjana Hukum. Tembusan yang terhormat 1. DPP P3 di Jakarta, 2. KPU Provinsi Gorontalo, 3. Aksi. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo nomor 02-F daftar P3-2 Romawi 2018 tanggal 19 Februari 2018 perihal usulan rolling akademi fraksi P3 DPRD Provinsi Gorontalo. Pada yang terhormat Ketua DPRD Provinsi Gorontalo di tempat, dengan hormat sehubungan dengan kelancaran tugas dan fungsi DPRD, maka dengan ini kami fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPRD Provinsi Gorontalo mengadakan rolling alat kelengkapan DPRD sebagai berikut. Komisi 1 Dr. Haji Awe Talib MSI. Komisi 2 Alfian Komalimu. Komisi 3 Insinyur Haji Awaludin Pawen. Badan Anggaran 1 Alfian Komalimu, 2 Haji Awaludin Insinyur Haji Awaludin Pawen. Badan Pembentuk Peraturan Daerah 1 Haji Awe Talib, 2 Alfian Komalimu. Badan Musyawarah 1 Insinyur Haji Awaludin Pawen, 2 Alfian Komalimu. Demikian disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPRD Provinsi Gorontalo Ketua Alfian Komalimu. Keputusan 1 DPRD 3 Provinsi Gorontalo 2 Aksi. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo nomor 04-F daftar P3-2-2018 tanggal 19 Februari 2018 perihal usulan anggota Bapem Perda DPRD Provinsi Gorontalo. Pada yang terhormat Ketua DPRD Provinsi Gorontalo di tempat, dengan hormat sehubungan dengan kelancaran tugas Badan Pembentuk Peraturan Daerah Bapem Perda DPRD Provinsi Gorontalo, maka dengan ini kami fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPRD Provinsi Gorontalo mengusulkan Saudara Dr. Awe Talib MSI sebagai Ketua Badan Pembentuk Peraturan Daerah DPRD Provinsi Gorontalo. Demikian disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPRD Provinsi Gorontalo Ketua Alfian Komalimu. Keputusan 1 DPRD P3 Provinsi Gorontalo 2 hasil. Selesai. Yang kami muliakan Bapak Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau yang wakili, Ketua dan para Wakil Ketua DPRD, Ketua Fraksi, Ketua Komisi dan anggota DPR sekalian kami hormati, Sekretaris Daerah atau yang mewakili, para asisten, para biro, para dinas, badan dan kantor, dan seluruh aparatur pemerintah daerah Provinsi Gorontalo, pimpinan perguruan tinggi, kemudian dari universitas kemudian tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan tokoh perempuan, rekan-rekan pers, serta hadirin sekalian yang dihormati teristimewa, para pendengar radio RH Mulyana yang ada
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa tiada Tuhan yang wajib disembah, hanyalah Dia pemilik kerajaan langit dan bumi ini, dan juga kepadanya kita akan kembali. Salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga sahabatnya, mudah-mudahan syafaat diberikan kepada kita semua yang hadir pada saat ini. Bapak Ibu yang kami hormati, bagi kita semua sehingga para semua dapat mengikuti pelaksanaan rapat paripurna DPR Provinsi Gorontalo pada saat ini dalam tahap kedua dengan agenda pengambilan keputusan atas paripurna tentang tata cara tuntutan ganti kerugian negara atau daerah untuk menjadi peraturan daerah. Mengawali laporan ini kami sampaikan bahwa Pansus DPRD Provinsi Gorontalo yang telah membahas, mengkaji dan menganalisa Ranperda ini dengan instansi terkait bekerja berdasarkan keputusan DPRD Provinsi Gorontalo nomor 15 garing DPRD garing 8 akar Mei garing 2017 tentang pembentukan panitia khusus DPRD Provinsi Gorontalo, yang dalam hal ini Pansus juga membahas Ranperda tentang tata cara tuntutan ganti kerugian negara atau daerah dengan komposisi sebagai berikut. Koordinator pimpinan DPRD, Ketua Dr. Anus Haji Supida, fraksi Partai Amanat Nasional, Wakil Ketua Wayan Sudiarta SE, fraksi Golkar, anggota Hamzah Siddiq, Partai Golkar, Haji Beni Anwar SE MH, fraksi Partai Demokrat Indonesia Perjuangan, Sunarjo Ulalimo SPD, fraksi PDI, Pak Insinyur Haji Awaludin Pawedi, fraksi Partai Amanat Nasional, Partai Persatuan Pembangunan, 5 Murjana SHST, fraksi Hati Nurani Rakyat, Haji KMA Menko SPD, PKS, Muhammad Hilal Uti SG, fraksi Demokrat, Dr. Anus Haji Mansur Wadi, fraksi Demokrat. Oleh dan kepada semua personil Pansus yang telah sungguh-sungguh membahas dan mengkaji Ranperda ini, saya sebagai Ketua Pansus menyampaikan terima kasih. Bapak Ibu yang kami hormati, terutama Pak Wakil Gubernur, pada kesempatan ini perkenankan kami panitia khusus DPRD Provinsi Gorontalo yang telah ditugaskan untuk membahas Ranperda ini dengan pemerintah daerah menyampaikan laporan hasil pembahasan dan pengkajian sebagaimana amanat ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk dalam peraturan tata tertib sebagai berikut. Pertama, pembentukan peraturan daerah ini merupakan amanat ketentuan peraturan perundang-undangan pemerintah daerah nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, dan secara teknis dalam peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah. Pada pasal 144 peraturan pemerintah nomor 58 disebutkan dengan tegas bahwa ketentuan lebih lanjut tentang tata cara tuntutan ganti kerugian daerah diatur dengan peraturan daerah dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Bapak Ibu yang kami hormati, yang kedua, bahwa Pansus memaknai urgensi dan pentingnya keberadaan perda yang mengatur tentang tata cara tuntutan ganti kerugian daerah atau negara merupakan suatu bentuk komitmen kita semua dalam mewujudkan pemerintahan daerah
yang bersih dan akuntabel. Yang ketiga, bahwa secara substantif pengaturan dalam rancangan perda ini terkait dengan dua lingkup pokok dalam tuntutan ganti kerugian daerah, yaitu tuntutan perbendaharaan maupun tuntutan ganti kerugian. Kenapa? Bahwa proses pembahasan dalam perda ini dilakukan pembahasan secara bersama pemerintah daerah, terutama dengan OPD terkait, dan dalam hal sinkronisasi dengan regulasi yang ada. Pansus telah pula melakukan konsultasi dan mengajukan proses fasilitasi kepada Ditjen Popda ke Mendagri sesuai amanat ketentuan perundang-undangan, dan alhamdulillah rumusan hasil pembahasan panitia khusus telah diselesaikan dengan hasil fasilitasi yang tertuang dalam Surat Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri nomor 188/562/Opda tertanggal 24 Januari 2018. Fasilitasi Kemendagri ini merupakan suatu hal yang harus dilakukan sebagaimana amanat ketentuan perundang-undangan, walaupun dalam prosesnya terkadang melebihi waktu yang ditentukan 14 hari, dan Pansus harus menyelesaikan waktu finalisasi dengan keberadaan fasilitas dan Kemendagri. Kelima, bahwa dalam proses pembahasan finalisasi perda ini, Pansus juga melibatkan unsur Kanwil Hukum dan HAM Provinsi Gorontalo terkait harmonisasi regulasi dan penyusunan rancangannya, dan unsur kepolisian daerah provinsi selaku aparat penegak hukum. Hal ini dilakukan agar dalam penyelesaian hal-hal yang terkait dengan tuntutan ganti kerugian daerah dapat terlaksana secara bersinergi, terkoordinasi, dan dalam spirit yang sama sebagaimana dalam materi substansi perda ini. 6. Bahwa dengan telah dilakukannya proses pembahasan secara normatif, proses fasilitasi sesuai ketentuan, maka segenap anggota panitia khusus yang merupakan perwakilan fraksi-fraksi di DPRD telah menyetujui ranperda ini untuk disepakati dan disetujui bersama Gubernur dan pemerintah daerah untuk menjadi peraturan daerah melalui forum terhormat ini. Ketujuh, melalui kesempatan ini pula disampaikan khusus DPRD, panitia khusus DPRD pada pelaksanaan pembahasan finalisasi ranperda ini mensyaratkan adanya rancangan peraturan Gubernur. Terima kasih Pak Wakil Gubernur. Kami panitia mensyaratkan supaya sudah ada rancangan peraturan Gubernur, dan alhamdulillah sudah ada sekarang rancangannya, sehingga kami menjaga dimaksudkan agar pasca penetapannya implementasi perda tidak terhalangi oleh belum adanya peraturan Gubernur sebagai regulasi operasionalnya. Kami informasikan juga kepada Pak Wakil Gubernur dan hadirin sekalian, dari tim ini kami bagi empat daerah, mengunjungi 4 daerah, yaitu Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Gorontalo, Bolero, dan Bogato. Ada beberapa masukan yang disampaikan kepada kami bahwa terkait dengan TGR terhadap orang yang telah meninggal dunia atau bagi keluarga yang benar-benar tidak mampu untuk memenuhi tuntutan ganti kerugian yang ditetapkan, solusi terhadap ini menjadi sangat penting, serta pelaksanaan akan dapat lebih efektif dan akuntabel, serta mendukung optimalisasi pencapaian tujuan program pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan daerah. Bapak Wakil Gubernur dan hadirin sekalian dan para pendengar radio di mana saja berada, demikianlah laporan panitia khusus DPRD
Perda ini dapat disetujui bersama untuk ditetapkan menjadi Perda sesuai mekanisme perundang-undangan yang berlaku. Akhirnya, melalui kesempatan ini kami segenap anggota panitia khusus menyampaikan terima kasih kepada Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur yang telah menugaskan unsur pemerintah daerah atau OPD dalam membahas Ranperda ini. Terima kasih juga kami sampaikan kepada mitra kerja terkait lainnya, khususnya kami Hukum dan HAM Provinsi Gorontalo dan pihak kepolisian daerah Provinsi Gorontalo yang telah berperan aktif dan bersinergi dalam pembahasan Ranperda ini. Terima kasih yang mendalam kami sampaikan pula kepada hadirin sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberi kekuatan kepada kita sekalian serta menjadikan setiap aktivitas kita sebagai ibadah. Demikian, terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Wakil Gubernur Gorontalo Idris Rahim membacakan pendapat akhir Gubernur Gorontalo. Pada hari ini telah mendapatkan persetujuan untuk selanjutnya akan disampaikan ke Kementerian Dalam Negeri untuk peroleh nomor register Perda. Adapun rancangan peraturan daerah yang pada hari ini ditetapkan menjadi peraturan daerah adalah rancangan peraturan daerah Provinsi Gorontalo tentang tata cara tuntutan ganti kerugian negara dan daerah. Kami menyadari bahwa untuk menyamakan persepsi dalam pembahasan rancangan peraturan daerah tentang tata cara tuntutan ganti kerugian negara dan daerah bukanlah hal yang mudah, karena memerlukan kerja keras dan komitmen kita bersama untuk memajukan Provinsi Gorontalo sekaligus menyelenggarakan pemerintahan yang akuntabel dan transparan. Pada pimpinan organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah Provinsi Gorontalo, saya berharap nantinya peraturan yang telah disetujui bersama dapat segera disosialisasikan pada publik melalui kesempatan formal maupun informal bersama dengan anggota DPRD dan tidak hanya menjadi dokumen formalitas belaka. Akhirnya, atas nama seluruh jajaran pemerintah Provinsi Gorontalo, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada pimpinan dan segenap anggota dewan serta para undangan sekalian yang telah berkenan mengikuti agenda acara pada hari ini. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Santi 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 Om Namo Buddhaya. Usai pembacaan pendapat akhir Gubernur, rapat kemudian dilanjutkan dengan pembacaan persetujuan bersama Gubernur dan DPRD tentang tata cara tuntutan ganti kerugian oleh Sekretaris Dewan DPRD Provinsi Gorontalo yang dilanjutkan dengan penandatanganan persetujuan bersama Gubernur dan DPRD Provinsi Gorontalo.
dari daerah. Pada hari ini, Selasa tanggal 20 bulan Februari tahun 2018, kami yang bertanda tangan bahwa ini 1. Veteranus Haji Rusli Hakim MAP Gubernur Gorontalo dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pemerintah Provinsi Gorontalo yang beralamat di Jalan Sabta Marga, Kelurahan Botu, Kecamatan Gunung Boraya, Kota Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai pihak kesat. 2. Dr. Veteranus Paris Yusuf Esos IMSI, Ketua DPRD Provinsi Gorontalo. 3. Haja Poli Gobel, Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo. 4. Insinyur Haji Laode Hairudin MN, Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo. 5. Insinyur Haji Hamid Puna MN, Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo yang beralamat Jalan Sabta Marga, Kelurahan Botu, Kecamatan Gunung Boraya, Kota Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai pihak kedua, menyatakan bahwa 1. Pihak ke-1 telah mengajukan rancangan peraturan daerah tentang tata cara tuntutan ganti kerugian negara daerah, dan pihak kedua telah membahas dan menyetujui rancangan peraturan daerah tentang tata cara tuntutan ganti kerugian negara daerah yang diajukan oleh pihak ke-1. 2. Pihak kedua akan menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang tata cara tuntutan ganti kerugian negara daerah yang telah disetujui bersama kepada pihak ke-1 paling lama 3 hari sejak tanggal persetujuan bersama. 3. Pihak ke-1 wajib menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang tata cara tuntutan ganti kerugian negara daerah kepada Menteri Dalam Negeri paling lama 3 hari sejak menerima rancangan peraturan daerah dan pihak kedua untuk mendapatkan nomor register perda. Demikian berita acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangka kedua untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Gorontalo 20 Februari 2018. Pihak ke-1 Gubernur Gorontalo Veteranus Haji Rusli Hakim MAP. Pihak kedua DPRD Provinsi Gorontalo Dr. Veteranus Paris Yusuf Esos IMSI. Wakil Ketua Haja Poli Gobel, Wakil Ketua Insinyur Haji Laode Hairudin MN, Wakil Ketua Insinyur Haji. Usai melaksanakan rapat paripurna tingkat 2 dalam rangka pembicaraan tingkat 2 terhadap Ranperda tentang tata cara tuntutan ganti kerugian negara ataupun daerah, acara kemudian dilanjutkan dengan rapat paripurna istimewa dalam rangka pengucapan sumpah janji pengganti antar waktu atau PAW sisa masa jabatan 2014-2019. Adapun yang menjadi PAW yakni Haja Jahara Mauda menggantikan Haji Fedrianto Mayulu dari unsur Partai Amanat Nasional Daerah Pemilihan 1 Kota Gorontalo. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله
Pelaksanaan pengambilan sumpah dan janji ini menindaklanjuti keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 161.75/122 tahun 2018 tanggal 22 Januari 2018 tentang pemberhentian anggota Dewan Ferianto Mayulu dan keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 161.75/123 tahun 2018 tanggal 26 Januari 2018 tentang pengangkatan pengganti antar waktu anggota Dewan Provinsi Gorontalo Haja Jahara Mauda. Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Gorontalo Idris Rahim berharap agar anggota Dewan yang baru dilantik agar lebih mementingkan aspirasi masyarakat di atas kepentingan pribadi. Terhormat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo diundi mengambil tempat yang telah ditentukan. Hadirin dimohon berdiri. Pengucapan sumpah pengganti antar waktu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo sisa masa jabatan tahun 2014-2019 dipandu oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo. Sebelum saya mengambil sumpah, saya ingin bertanya, apakah saudari Haja Jahara Mauda bersedia diambil sumpah? Menurut agama, selanjutnya saya perlu mengingatkan bahwa sumpah yang akan saudara ucapkan mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia, tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta tanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat. Sumpah ini disamping disaksikan oleh diri sendiri dan oleh semua yang hadir sekarang, juga penting sekali untuk disadari bahwa sumpah ini disaksikan oleh Tuhan yang Maha Esa. Karena Tuhan itu Maha Mendengar dan Maha Mengetahui. Sumpah ini hendaknya dicapai dalam kesadaran yang sepenuhnya dengan kemauan yang sungguh-sungguh. Sumpah ini adalah janji terhadap Tuhan yang Maha Esa dan manusia yang harus ditepati dengan segala keikhlasan dan kejujuran. Selanjutnya, saudari agar mengikuti dan menirukan kata-kata saya demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Gorontalo dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh demi tegaknya kehidupan demokrasi serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi
pada kepentingan pribadi seseorang dan golongan. Bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara pengucapan sumpah oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang terhormat Ibu Haji Zahra Mauda Rohaniwan dan selanjutnya Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo. Penandatanganan selesai kepada rohaniwan dipersilakan kembali ke tempat semua. Dilanjutkan dengan penyematan tim rencana anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan penyerahan keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo. Selanjutnya kepada yang hormat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo dipersilakan untuk kembali ke tempat semua. Dan kepada yang terhormat Ibu Haji Zahra Mauda dipersilakan untuk menempati tempat duduk anggota Dewan yang telah dipersilakan. Hadirin bersama Bapak dan pendamping dan keluarga, undangan hadirin yang saya muliakan. Hari ini alhamdulillah kita dapat hadir pada sidang paripurna istimewa dalam rangka pengambilan sumpah anggota DPRD Provinsi Gorontalo pengganti antar waktu sehingga lengkaplah anggota DPRD Provinsi Gorontalo. Demikian pula lengkaplah fraksi PAN di DPRD Provinsi Gorontalo. Dan perlu saya informasikan bahwa Bapak Gubernur masih sedang tugas di Jakarta, sehingga itu saya atas nama jajaran pemerintahan Provinsi Gorontalo mengucapkan selamat kepada Ibu Haja Zahra Mauda. Semoga dalam tugasnya sebagai wakil rakyat dapat menampung dan memperjuangkan aspirasi daripada rakyat di Provinsi Gorontalo. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dinyatakan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh kepala daerah dan DPRD ibarat dua sisi dalam satu mata uang, merupakan mitra kerja dan berkedudukan sejajar. Sehubungan dengan peresmian pengangkatan anggota DPRD pengganti antar waktu, maka mulai hari ini Ibu Haja Zahra Mauda memberikan suasana baru serta semangat baru dalam setiap aktivitas dan agenda DPRD Provinsi Gorontalo. Saya yakin dan percaya Ibu dapat menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan baik karena telah mempunyai pengalaman sebagai anggota DPRD Kota Gorontalo, sehingga dapat memberikan solusi pada setiap permasalahan
yang ada dan dapat menarik gerbong pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Provinsi Gorontalo. Juga pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada Haji Perianto Mayulu, SIKOM MH, selaku mantan anggota DPRD Provinsi Gorontalo dan juga Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo. Saya mengucapkan penghargaan yang setinggi-tingginya atas dedikasi dan pengabdiannya selama ini. Melalui rapat paripurna istimewa pada hari ini, saya mengajak kepada seluruh komponen masyarakat untuk selalu menjaga semangat persatuan dan kesatuan serta berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan pembangunan di Provinsi Gorontalo. Sementara itu, sebelum menutup rapat paripurna istimewa pengambilan sumpah dan janji PAW, Ketua Dewan Paris Yusuf mengatakan, jabatan sebagai anggota Dewan harus berkomitmen bersama-sama menjadi wakil rakyat untuk menyerap dan memperjuangkan aspirasi masyarakat yang diwakilinya. Hari ini menyampaikan rasa bahagia yang tak terhingga karena setelah sekian lama fraksi PAN selama ini yang sedianya kita diketahui bahwa keberadaan fraksi PAN DPRD Provinsi Gorontalo adalah sebanyak 7 fraksi, namun karena berbagai hal dan situasi serta kondisi yang harus kita alami selama ini, maka kami terjadi kekurangan 1 kursi, dan alhamdulillah hari ini kita sudah dapat mengisi kembali kekosongan itu dengan dilantiknya Ibu Jahara Maudah sebagai PAW dari Bapak Perianto Mayulu. Saya dari atas nama pimpinan yang berada di fraksi Partai Amanat Nasional menyampaikan ucapan dan apresiasi kepada Bapak Haji Perianto Mayulu yang telah membaktikan dirinya buat partai dan buat DPR ini demi rakyat Gorontalo. Kami sekali lagi menyampaikan banyak terima kasih dan semoga Pak Perianto insya Allah ke depan akan semakin sukses dan kembali berkarir dalam dunia politik. Dan kepada Ibu Jahara Maudah, kami berharap semoga kekosongan yang selama ini terjadi di DPRD Provinsi Gorontalo akan segera diisi oleh Ibu Jahara dan kembali bertugas sebagaimana mestinya seorang anggota DPR dalam rangka mengawali semua hak-hak rakyat DPR, hak-hak rakyat Gorontalo, khususnya aspirasi yang disampaikan oleh setiap masyarakat Gorontalo, wabil khusus yang diwakili oleh Ibu Jahara Maudah. Saya pikir itu. Nah, apa yang tadi disampaikan dalam janji itu kan kita harus patuhi, kan kita sudah berjanji di hadapan Allah, di hadapan orang banyak tadi. Jadi insya Allah berikan kekuatan, kesempatan, seolah bisa terlaksana apa yang dijanjikan itu. Untuk posisi di dalam akad sendiri itu di komisi berapa? Saya di komisi 4.